Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum, selamat malam. Kalau suaranya nggak kenceng jangan dikomen ya. Kalau yang kayak gini, ini tidak menggunakan alat apapun, pure dari HP ke aku. Aku pakai speaker handphone. Jadi kalau suaranya kecil nggak usah pakai dikomentari. Gede nih HP nih. Kalau HP-nya nggak gede, pakai handsetnya ya. Aman ya. Jadi kadang teman-teman itu harus diulang-ulang terus. Golek diulang-ulang kemana-mana ya toh, dibilang aku nggak pakai adab. Ini aku dikomentari katanya wong gur tekoke mbok blokir ndut ora ono adabmu katanya gitu. Nah, kadang-kadang aku udah menjelaskan di setiap video beberapa kali, kan nggak mungkin tak bahas terus di setiap video. Prosedur chat saya tuh gini, saya itu bukan orangnya bisa lihat masa depan loh guys. Jadi lek jenengan kok ke sesuatu yang pasti aku gak iso. Makanya kan aku sudah kasih clue alurnya. Oh, chat sama Mas Tulus curhat boleh, minta dihitung boleh, minta dilihat boleh. Mau curhat masalah apapun silahkan. Yang terpenting bukan untuk memastikan. Ya, itu yang pertama. Aku sudah sampaikan. Jadi kalau kamu mau chat aku, ya kamu harus tahu peraturannya. Oh, peraturannya berarti aku nggak boleh nanya togel, nggak boleh nanya sesuatu yang pasti. Mas, tsunami tanggal berapa, hari apa, di mana. Nah, itu juga aku nggak bisa tahu. Nah, pertanyaan-pertanyaan begitu kalau misalnya aku cueki, aku hapus, atau bahkan aku blok, itu sebetulnya juga nggak masalah karena aku sudah menjelaskan. Rule iki piye? Arep chat karo Mas Tulus ki syaratnya piye? Syaratnya iki. Ya kuwi wis peraturanku. Nek jenengan gak seneng karo peraturanku, yo gak usah chat aku rapopo guys, yo, oke? Oh tak, duwe tangane lek nggo ngetik aja syukur kaya cangkeme, ngerti? Ada, tak dongake dadi wong sugih sampeanku. Oke, baper kok arep baper, kaya ora ngerti cangkemku. Ini kan lagi rame banget ya soal Pati. Aduh, masya Allah. Tadi ini aku baru aja tuh denger Eyang ngomong, sebentar banget sebetulnya beliau ngomong, dan aku pengen menyampaikan juga apa yang disampaikan Eyang. Nah, ini iseng-iseng nih, otak-atik gathok lek cara wong Jawa. Aku pengen menghitung, kalau dari angka-angka yang aku hitung nih, aku cari tahu tanggal lahir bapaknya, Bapak Sudewo apa Sadewo, mohon maaf, sama tanggal kejadian hari ini nih. Aku mau otak-atik gathok, kira-kira apakah beliau akan dimundurkan atau dalam tanda kutip beliau akan mundur atau seperti apa, nanti kita hitung sama-sama. Disclaimer dulu, ini hanya otak-atik gathok ya. Kalau cocok yo alhamdulillah, nek ora yo kuwi kersane Gusti ning aku menghitung ya. Saya hanya menghitung buat seru-seruan aja. Mumpung lagi rame, aku buat konten ini supaya sedikit menghibur kalian karena kondisinya kan lagi panas ya. Sama tadi ada beberapa himbauan yang disampaikan yang juga nanti
saya akan samakan dengan hitungan saya. Apakah memang ada potensi-potensi berikutnya ya, atau memang ada ini ada itu. Kabar terbaru yang saya dengar teman-teman, ada apa ya? Sepertinya Bapak Bupati Pati yang sekarang ini yang baru menjabat 6 bulan nggak hoki ya guys ya. Beliau tuh kayak mungkin aku nggak berkata bahwa beliau adalah sosok arogan, tapi dari disampaikannya tuh kayak yang ya lu ngerasa lu bisa ngatur semuanya semau lu gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau kita terlalu tinggi berbicara akhirnya disamber disamber gelap lah bahasa tingginya tadi. Meskipun sudah minta maaf, sudah membatalkan, mengembalikan ya, ternyata selama 6 bulan menjabat itu ada dosa-dosa dalam tanda kutip versi masyarakat Pati, khususnya terkait dengan kebijakan beliau yang tidak sesuai, yang artinya juga sepertinya juga mengganggu di masyarakat dan sudah menjadi sesuatu nih, banyak banget ternyata setelah aku cari tahu. Jadi ya kalau saya pribadi ya ini karena kan mereka memilih ya, Bapak Bupati ini kan sudah dipilih secara konstitusional lah pokoknya, dipilih secara pilihan rakyat juga, ada pemilihan umum juga, diusung sama partai juga, nah kan. Dan ya ketika memang ada regulasi, bisa dimakzulkan ketika masyarakat begini-begini, atau ada hak angket dari DPRD, atau apapun itu yang memutuskan dia untuk Kemendagri khususnya, sama Pak Presiden mungkin punya keputusan dan lain sebagainya, itu kita serahkan ke pihak atas ya. Dan apakah masyarakat sekarang akan terima dengan keputusannya? Ya itu tadi, karena sekali lagi kembali ke kebijakan yang pemerintah lakukan. Makanya kita akan otak-atik gadok, kira-kira kalau dihitung dari angka, mungkin nggak beliau mundur dari jabatannya. Nah, jadi gini, hari ini tuh kabar terbaru yang saya dengar sore ini, ya, maghrib ini tadi saya dengar, itu ada 40 orang yang luka-luka. Sangat disayangkan ya teman-teman, 40 orang luka-luka, dan paling banyak itu dari masyarakat sipil atau peserta demonstrasi. Polisi kalau tidak salah 7 atau berapa orang gitu. Kalau tidak salah, saya salah mau dikoreksi. Karena masih berjalan ya prosesnya sekarang. Dan dibawa ke rumah sakit sama di puskesmas. Alhamdulillah belum ada konfirmasi ada korban meninggal. Amin. Cuma sangat-sangat disayangkan ternyata ada kerusakan kendaraan polisi katanya. Kemudian juga kerusakan fasilitas umum. Itu juga sangat-sangat disayangkan. Karena harapan kita di awal, dari tadi pagi aku buat video juga berharap moga aja ini demonstrasinya berjalan sesuai dengan koridor hukum, tidak merusak fasilitas, karena kan sekali lagi itu uang negara ya, bukan uangnya Pak Bupati. Jadi kayak ada bangunan-bangunan yang rusak, itu sangat disayangkan. Tapi sekali lagi namanya kita sudah marah, kita sudah emosional dengan kondisi seperti itu. Dan yang saya tahu juga hari ini Pak Bupati katanya nongol meminta maaf, tapi ternyata baru mau naikin kepala, baru ngucapin minta maaf, saya akan rubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dilempari botol minuman, kayaknya ada sayuran juga tadi dilempar-lemparin. Dan itu langsung turun lagi, langsung beliau langsung masuk lagi. Ya Allah ya Rabb. Dan akhirnya sampai sore ini mereka masih bertandang di beberapa titik, salah satunya alun-alun Pati, ke gedung kantor Bupati, sama tadi kalau nggak salah di DPRD. Dan sekarang mau tidak mau anggota DPRD sedang membentuk panitia khusus yang akan mengusut, akan mencari tahu, membentuk hak angket segala macam. Tadi kalau saya salah mau dikoreksi, akan ada untuk pemakzulan kira-kira seperti apa. Dan sebetulnya Bapak Sudewo itu juga sudah menyampaikan, apapun keputusannya saya akan terima, karena ini juga sudah ini, dan saya kan dipilih secara masyarakat, jadi ketentuannya seperti apa saya akan ikuti prosesnya. Jadi seperti itu. Nah, selebihnya aku masih belum dapat info apa-apa karena aku juga mantaunya lewat media sosial. Sekali lagi, Pati ayo semangat, jangan ada kerusakan-kerusakan lagi ya. Karena aku tadi sempat nangis pas ngeliat video demonstran lagi berantem sama polisi, terus polisinya ngelempar gas air mata. Ya Allah, itu sedih banget ngelihatnya, karena mereka masyarakat yang sedang memperjuangkan. Tetapi polisi juga melakukan tugasnya gitu loh. Jadi gimana ya, nggak bisa menyalahkan satu pihak. Mereka menyampaikan orasi, tapi mungkin versi polisi kalian terlalu gimana, mengganggu dan lain sebagainya, karena maju dan lain sebagainya, sehingga dilemparkan gas air mata. Sudah prosedural kok, tidak melanggar HAM.
Setahu saya ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Cuman aku sedih aja gitu. Aku mikirin kalau yang demo itu tuh ibu-ibu, anak-anak di situ. Ya Allah, aku nangis guys tadi nonton video yang tadi sore. Karena kan lagi rame, dorong-dorongan dilempar sama gas air mata ya. Sama-sama nggak salah kok. Polisinya juga sudah prosedurnya seperti itu. Tidak melanggar juga, tidak menyakiti sebetulnya. Cuma karena demonstran kan sudah ada aturannya harusnya begini, tapi ternyata begini. Akhirnya mau nggak mau polisinya juga melakukan tindakan sesuai prosedur. Itu kabar terbaru. 40 orang luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit sama puskesmas. Terus anggota kepolisian juga ada yang luka. Itu info terbaru yang saya dapatkan. Nah, sekarang aku pengen otak-atik Gatot yang versinya yang saya akan sampaikan di bagian belakang. Karena sekarang sudah ada pembentukan hak angket katanya. Terus DPRD lagi rapat khusus tadi kalau nggak salah. Terus juga ya pokoknya banyak hal yang sudah dibentuk, dan aku pengen otak-atik Gatot secara iseng-iseng aja bagi hitungan angka. Apakah kalau secara hitungan angka baik dari tanggal lahir dari beliau sama tanggal kejadian hari ini, dari versi hari ini lebih kuat sih dari tanggal hari ini ya, tanggal 13 Agustus ya. Kalau dari tanggal lahirnya beliau, aku lebih melihat karakternya si Bapak sebetulnya, karakternya si Bapak Sudewo tersebut. Dan saya nggak ngomong banyak-banyak soal karakternya beliau kalau saya baca melalui tanggal lahir. Saya cuman bilang maaf, ini statement saya seperti tanda kutip, kalau kata orang Jawa tuh kirim munggah balik, kayak baru melek istilahnya gitu. Mungkin beliau kelepasan ya. Aku nggak bilang beliau ini orang jahat, aku nggak bilang begitu. Tapi sepertinya beliau salah ngambil tindakan, salah ngambil. Sebetulnya secara karakter tanggal lahir yang aku baca, kepemimpinannya bagus. Cuma sayangnya kepleset lah corolek. Awake dhewe iki kena apes sih. Beliau lagi jatuh apesnya. Menurut aku begitu ya. Nah, oke. Dari versi angka 13 Agustus 2025. Kalau versi Mas Tulus, apakah kemungkinan ini akan ada betul-betul diturunkan atau memang akan ada pemakzulan dari keputusan ini? Jujur, saya menghitung dari angka 13 hari ini. Sekali lagi disclaimer ya, ini hanya presentase, ini hanya tebakan, ini hanya terkaan, saya bisa salah. Kalau saya hitung dari angkanya, presentase beliau diturunkan atau beliau mundur ya, karena kan masyarakat sebetulnya nggak mau muluk-muluk, nggak usah nunggu-nunggu hak angket, nggak usah nunggu keputusan pemerintah. Kami maunya kamu mundur sendiri, istilahnya gitu. Pemerintah masyarakat itu maunya gitu. Dan Pak Bupati ini dia tidak mau mengundurkan diri ya, artinya memang dia mengikuti prosesnya. Kan aku dulu dipilih sama masyarakat gitu loh. Jadi ya harus dengan keputusan itu gitu loh. Jadi tidak mau mundur secara sepihak Pak Bupatinya. Dia tetap mengikuti proses yang berlaku. Kalau memang harus dimundurkan atau dimakzulkan dalam tanda kutip dipaksa gitulah dalam tanda kutip sama pemerintah, akan dilakukan penyelidikan lagi. Makanya ada panitia khusus tadi yang akan mencari tahu ini kenapa alasannya begini. Ada hal-hal yang siap menjadi dalam tanda kutip dosanya Pak Bupati yang nanti akan menjadi alasan kenapa dia dicabut, istilahnya gitu. Ya kita serahkan ke pemerintah. Ini hanya terka-terkaan ya. Otak-atik Gatot 13 Agustus 2025. Saya tadi sudah merinci. Oke. Oke. Secara garis besar, kalau dipresentasekan dari angka 100, apakah beliau akan benar-benar disingkirkan dalam tanda kutip ya, maksudnya beliau mundur atau dimundurkan dari bupati, dari presentase 100, kalau dari hitungan saya kemungkinannya ada di 80% beliau akan mundur. Entah mundur secara tiba-tiba, entah mundur secara pribadi, tapi kalau dari hitungan angka di sini saya melihat kemungkinan kalau beliau itu akan mundur. Entah mundur sendiri atau memang karena pemerintah ya yang mengundurkan. Cuma yang pasti sepertinya bupatinya akan ganti. Artinya bupatinya akan mundur. Akan dimundurkan secara hitungan angka. Angka 13 Agustus 2025 itu sebetulnya ketika teman-teman juga banyak ya, ini sebetulnya
ada tunggangan kah, ada pemanfaatan kah, ada orang-orang yang memanfaatkan momen ini kah, kok tiba-tiba rame, kok tiba-tiba pengen begini, pengen begitu, itu juga nanti aku sampaikan kalau versi itu dari Eyang, nanti aku juga akan menyampaikan. Cuman tadi beliau hanya ngasih singkat saja, cluenya adalah kanjengnya wes gak seneng. Karena memang ini, apa ya, dalam tanda kutip, kalau versi aku juga sama ini 13 Agustus 2025, kemungkinan untuk ditunggangi itu ada aja sebetulnya secara hitunganku. Cuma kayaknya powernya lebih besar memang power rakyat, power suaranya. Jadi memang gambaran angka 13 itu kayak semacam ada apa? Ibarat kata itu orang yang bawa sengkolo gede banget gitu loh guys. Jadi apa, kalau dalam gambaran saya kenapa dari hitungan angka 80% beliau tuh dimundurkan alias atau mundur sendiri, sebetulnya kalau menurut saya pribadi, kalau saya ya maaf, ini versi saya, kalau saya jadi beliau dengan legowo saya akan mundur karena saya rasa saya juga sudah tidak ada gunanya, sudah tidak ada harganya lagi di mata yang saya pimpin istilahnya masyarakat saya. Cuman ya ini kembali ke beliaunya lagi ya. Dan aku juga nggak mau mengarahkan bahwa aku tuh pro dan kontra dengan beliau. Aku nggak kayak gitu. Di sini aku netral posisiku. Dan aku menghitung pure via angka saja. Secara garis besar istilah dalam tanda kutip diselamatkan. Kalau dari angka yang aku baca hari ini, khususnya hari ini tanggal 13 Agustus. Kecil sekali beliau bisa diselamatkan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena tadi yang saya baca, bebannya beliau itu istilah kata manusia yang berdiri dengan pundak di sini atau di pundaknya itu tuh lebih berat daripada badannya. Jadi kemungkinan dia akan roboh. Itu gambarannya. Jadi kayak misalnya bapak itu beratnya 60 kilo, sedangkan manusia itu bisa mengangkat beban seberapa kali berat badannya. Nah ini tuh ribuan kali istilahnya gitu. Jadi bukan lagi hitungan kali, perbandingannya sudah ribuan kali. Sehingga kalau bagi saya pribadi, kenapa dia pasti tumbang? Ya karena satu, tadi hitungannya. Orangnya segini, ngangkut badan segini, jadi akan jatuh. Dia nggak akan kuat. Lama-lama dia akan jatuh sendiri. Ketika ini berhasil pun, karena presentasi yang aku hitung tadi 80% ya. Ketika ini dia berhasil lagi untuk lanjut lagi menjadi bupati, akan muncul lagi hal seperti ini. Ini akan muncul lagi hal-hal serupa. Jadi salah satu cara untuk meredam masyarakat satu-satunya versi hitungan angka, sekali lagi versi hitungan angka, adalah beliau mundur. Jadi kalau mau adem, mendingan ngundurin diri istilahnya kalau versi saya. Jadi udah nggak micu aneh-aneh lagi. Karena ini luar biasa loh guys. Masyarakat Pati datang bantuan dari Surabaya, dari mana-mana, aktivis segala macam. Dan mereka tuh semuanya menyebutkan dosa-dosa dalam tanda kutip yang dilalui atau yang dilakukan oleh Bapak Bupati kita. Meskipun hanya baru 6 bulan beliau menjabat. Dan ini nih udah jadi dosa yang bagi mereka berat, ditambah lagi dengan dalam tanda kutip kesombongan beliau yang terkesan nantang gitu loh. 5.000 orang, 50.000 orang saya nggak masalah, nggak akan saya rubah sekarang keputusannya, saya nggak akan gentar istilahnya gitu. Padha karo wong nantang toh guys. Jadi kan wis tantanganmu diladeni sama masyarakat nih sekarang. Dan akhirnya seperti yang saya bilang tadi, secara hitungan angka saya melihat ini memang sudah menjadi ketentuan. Mungkin ya sekali lagi, cuman dari angkanya, sekali lagi dari angka saya bisa salah. Kemakzulannya ini memang sudah dekat dan sepertinya juga Pati akan memiliki pemimpin baru selain Bapak Bupati. Mungkin yang naik Bapak wakilnya ya, atau Bapak atau Mbak, aku nggak tahu. Wakil bupatinya yang akan naik jadi bupati ya istilahnya gitu. Apakah ini juga akan menjadi hal yang sama? Sekali lagi di luar konteks pemerintahan ya, saya nggak tahu soal itu. Tapi ya sangat saya sayangkan ketika hari ini ada kerusakan, ada yang luka-luka dan seterusnya. Itu versi hitungan angka. Jadi aku melihat potensi beliau dilengsarkan atau bahkan menurut saya lebih terhormat kalau beliau mau mengundurkan diri. Sorry, ini pandangan saya pribadi. Kemudian ini versinya yang tadi ketika ya namanya saya tuh orangnya cengeng ya guys. Ngeliat video, abis ketawa, saya ngeliat video orang-orang ibu-ibu
bapak-bapak yang lagi pada demo, terus di situ tuh ada ilustrasi di mana gambarannya tuh orang lagi lari-larian dilempar gas air mata. Pikiranku kan ekonomi ibu-ibu, karena bocah-bocah cilik loh pikiranku, padahal ya belum tentu ada ibu-ibu sama anak-anak kan, nggak mungkin mereka ikut di barisan yang akan bukan berantem, tapi rusuh ya, kerusuhan yang terjadi antara polisi dan pendemo tuh kayaknya nggak mungkin ada anak-anak sama ibu-ibu. Cuman aku tadi sempet nangis gitu, dan aku dengar yang bilang cuman yang kanjengnya sudah ndak setuju, istilahnya apa ya, aku nggak tahu kanjengnya yang disebut ini siapa. Mungkin yang dimaksud adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa beliau ini juga ternyata sama dengan hitungan angka yang menyampaikan sepertinya ini akan lengser menurut pandangan Eyang. Dan Eyang juga tadi ngomong sing bener legowo, sing bener ki apa ya istilahnya, kalau kata yang tuh maaf dalam tanda kutip tahu diri atau mawas diri istilahnya gitu, bahwa ini sudah fatal sekali, ini sudah sudah tidak bisa diperbaiki dalam tanda kutip. Dan aku tadi sempat nanya sama yang nyentil sedikit, yang menurut jenengan apakah ini besar kemungkinan dimanfaatkan orang untuk ini? Dan Eyang bilang bahwa keputusan hari ini memang betul-betul keputusan rakyat. Artinya memang kebanyakan masyarakat Pati memang maunya beliau mundur. Versinya Eyang ya teman-teman. Ingat-ingat versinya Eyang. Saya nggak membenarkan yang tak sampaikan atau yang disampaikan Eyang. Jadi ini versinya Eyang, bahwa tidak ada saya tidak membenarkan, saya juga tidak memastikan apa yang aku sampaikan, apa yang sampaikan. Tapi versinya Eyang memang ya, suara rakyat Pati hari ini adalah suara yang sebenarnya gitu loh. Mungkin ada tunggangan, kalau versi aku sama yang tuh mungkin ada tunggangan orang, tapi sebagian kecil lah yang memang berharap itu. Tapi sekali lagi, suara demonstran hari ini betul-betul suara real yang disampaikan masyarakat Pati untuk kemauan untuk Kabupaten Pati. Masya Allah, ini rame loh guys, semua TV nasional sampai bikin headline news, live streaming, dan mudah-mudahan ya, harapan saya pribadi aku ki yo nggak ngomong elek yo guys, tapi nek yang wis ngomong ngono ki padha karo apa yo, kalau kata yang tadi wahyunya udah pergi, apa ya jenenge yo, istilahnya nih guys, setiap orang yang terpilih jadi pemimpin itu tuh ada wahyunya sendiri, ada naungannya sendiri ya guys ya. Nah, naungan itu versinya yang Lukito ini sudah tidak ada di badannya Pak siapa tadi itu, Pak Bupatinya sudah pergi, sudah oncat kalau katanya yang oncat itu udah lewat, udah lompat, udah pergi. Mungkin faktor keberuntungan, faktor luck, faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa tiba-tiba dia bisa seperti itu. Sekali lagi, kalau versinya yang kan ini adalah memang suara rakyat. Ditunggangi, saya nggak nutup diri bahwa dari hitungan angka juga sama. Yang juga bilang mungkin ada orang yang memanfaatkan momen itu ya. Tapi tidak semua orang memang berharap bahwa Bapak Bupati kita mundur gitu ya, Bapak Bupati mundur. Cuma sebagian besar masyarakat mau, dan yang tadi bilang suara terbesar itu adalah suara yang benar. Itu versinya yang ya. Dan karena beliau kan seharian di sana, mengcovery di sana. Leluhur-leluhur kita juga sama loh, sampai di sana. Bahkan tadi beliau bilang kanjengnya sudah ndak kerso, sudah mboten kerso. Jadi artinya sudah tidak ada restu dalam tanda kutip versi Eyang, sudah tidak ada apa ya istilahnya, hal-hal yang menaungi beliau sebagai apa, kalau dalam cerita pewayangan mungkin kayak wahyu katentreman, wahyu apalah gitu yang membuat dia itu mendapatkan jalur khusus atau faktor keberuntungan yang dibentuk sebagai seorang raja istilahnya ngono. Jadi wahyune wis serno kalau kata Eyang. Jadi ya sudah kosong, sudah nggak ada harapan gitu. Kalau toh memang pemerintah masih tetap akan memperjuangkan dan memberikan kemakluman soal ini akan terus akan seperti ini kalau versinya Eyang. Jadi kalau saya pribadi dan Eyang, jalan terbaiknya adalah mundur, jalan terbaiknya diganti. Kalau enggak ya akan terus-terusan kayak gini. Karena kalau terus-terusan gaduh seperti ini banyak memicu hal-hal lain. Hati-hati. Bahkan tadi Eyang bilang, gila ini terus ngopati ada sesuatu lo guys gitu.
istilahnya ngono yang tadi ngomongnya kayak gitu ya, seakan-akan tuh mau ada sesuatu nanti sama Pati. Itu hal yang aku ini otak atik gadoknya Mas Tulus sama Eyang lah istilahnya. Aku nggak bilang ini benar atau salah ya, aku bisa salah juga teman-teman, karena kan ya perlu kita garis bawahi juga hal-hal seperti ini tuh sangat-sangat mungkin kalau ditunggangi sama oknum-oknum tertentu atau bahkan untuk ngalihin isu ini, hati-hati, tetap dikawal isu-isu yang lain. Dan aku tadi sempat juga merinding ya lihat orang-orang Pati ini guyup rukunnya luar biasa, kiriman aqua lah, makanan lah, segala macam ya. Jadi kasusnya Pak Sudewo ini ternyata banyak teman-teman yang di mata masyarakat itu dalam tanda kutip gitu loh. Jadi ya nanti kan ada pansus ya, ada pembentukan panitia khusus nih, nanti kan pasti ketahuan ya apakah memang beliau punya riwayat dalam tanda kutip korupsi dan lain sebagainya. Nanti akan jadi pendorong ya, jadi faktor bahwa seperti ini, dan masyarakat mungkin punya pilihan seperti ini, diselidiki begini, nanti DPRD akan memberikan hak angketnya, pemerintah akan menentukan bagaimana selanjutnya. Jadi yang saya sampaikan hari ini sama Eyang itu hanya otak-atik gadok, bukan sesuatu yang pasti. Pripun? Nggak ngerti ya, aku nggak berani ngomong itu, nanti takutnya salah. Takutnya salah nanti Mas Tulus ngomongnya. Nah sini gue kalau boten wantun. Intinya gitu teman-teman, wes nggak usah berprasangka yang gimana-gimana. Ini hanya seru-seruan, bikin konten seru-seruan aja. Teman-teman Nasibuk dibantu ya, sedekah bumi Nasibuk ayo dibantu guys. Masya Allah aku bingung gila misalnya rak-lakon. Ayo lah pokoknya mbah harap ngomong biaya-biaya, aku sementing jaluk tulung teman-teman yang nonton, dibantu sedekah Nasibuk sama sedekah bumi, itu aja. Poin terakhir yang aku ini Nasibuk ini di kolom deskripsi. Iya benar, Nasibuk BRI di kolom deskripsi minimal 12.000, kalau sedekah bumi di kolom komentar paling atas ya. Mohon dungane teman-teman, jenengan kan dungane itu sering dijabah sama Allah. Jadi makanya doakan ya supaya cukup Nasibuk sama sedekah buminya. Amin. Nah, poin-poinnya adalah penyampaian saya dan Eyang hari ini sepertinya sejalan ya, sepertinya selaras. Hitunganku dengan yang disampaikan yang juga sama. Kalau presentasi ke 80% itu sudah besar ya, sudah nihil, kalau istilah kata diperjuangkan itu udah nihil. Jadi ya apapun keputusan dari pemerintah dan masyarakat dan juga ketentuannya nanti seperti apa, regulasinya seperti apa, aku juga no comment soal itu. Ini hanya seru-seruan aja, bikin konten udah adik gadok kalau kata orang Jawa. Jadi mudah-mudahan ya berkenan nonton, suka dengan kontennya, tapi poin terakhir kita doa sama-sama, mudah-mudahan Pati baik-baik saja. Apapun keputusannya semoga yang terbaik. Tentunya jangan sampai ada hal-hal seperti ini lagi. Jangan panas lagi lah, udah yang adem-adem aja, yang tenang-tenang aja ya. Amin. Matur nuwun. Aku sekaligus menjawab ya pertanyaan teman-teman yang masuk, DM yang masuk. Aku nggak bisa memastikan, tapi ya itu tadi hasil hitungan saya. Mudah-mudahan berkenan dengan hasil keputusannya. Pro dan kontra itu biasa, tapi berkomentarlah dengan cara yang baik. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi rame banget sih, seru sih kalau kayak gini ya. Rahayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.